Ini kakak sambil record, jadi semoga nanti bisa Alda lihat ininya. Oke, kita lanjut nomor 5 kalau gitu dak. Kawat peki panjangnya 20 cm. Alda sambil lihat soalnya kan ya. Iya. Oke, digerakkan 10 meter per detik tegak lurus sepanjang kawat dan memotong medan magnet 0,05 Tesla seperti pada gambar. R-nya adalah 0,01 ohm. Nah, besar dan arah kuat arus induksi. Udah pernah belajar ini nggak di pelatihannya? Di pelatihannya udah, tapi udah lupa. Oke. Nah, sekarang berarti kita punya apa? Kita punya panjang itu kan simbolnya adalah L ya. Berarti 20 cm itu adalah L-nya. Kita ubah ke meter. Berarti menjadi 0,2 meter. Habis itu dia digerakkan 10 meter per detik, berarti ini V-nya ya, kecepatan. Habis itu medan magnetnya 0,05 Tesla. Medan magnet, ingat nggak ada simbolnya apa? Enggak. Enggak. Oke. Simbol medan magnet adalah B ya, B kapital. Terus R sama dengan 0,01 ohm, ini adalah hambatan ya, atau resistansi. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa sih besar arus induksi. Nah, untuk nyari arus induksinya, kita pakai rumus I sama dengan GGL-nya per R ya. Nah, epsilonnya per R. Untuk nyari GGL listriknya atau tegangan listrik ya, itu adalah B L kali V. Ini rumusnya. I sama dengan epsilon per R, sedangkan epsilon itu adalah BL kali V, medan magnet kali panjang kawat kali kecepatan. Nah, E-nya berarti kita hitung dulu nih epsilonnya. Berarti kan si epsilon sama dengan B-nya tadi berapa? 0,05. Terus dikali L-nya berapa dek tadi? 20. 20 cm. Jangan lupa ubah ke meter, berarti menjadi 0,02. 0,2. Good. Terus V-nya, kecepatannya berapa? 10. 10. Sip. Nah, dapatnya berarti 0,05 kali 0,2 kali 10. Berarti kan 2 kali 0,05. Sehingga epsilonnya adalah 0,1 ya, 0,1 volt. Nah, sekarang kita nyari I-nya. Maka I-nya sama dengan 0,1 dibagi R. R-nya adalah 0,01, sehingga sama dengan 0,1 bagi 0,01 berarti kali 1, 2 kali 10 ya. Oke. 10 ampere. Jadi I-nya adalah 10 ampere. Nah, berarti kan opsi A sama B ini udah salah. Tinggal antara C sama D. Untuk nentuin arah, Alda ingat cara nentuin arahnya? Enggak. Enggak. Ini pakai kaidah tangan kanan. Nah, kaidah tangan kanan itu adalah kita pakainya bisa gini, jempol, telunjuk, sama jari tengah. Jempol, telunjuk, jari tengah. Jempol itu adalah B. Jempol itu B. Kemudian telunjuk itu adalah jempol itu arus, maaf. Jempol itu I atau arus, telunjuk itu adalah B. Jadi ingatnya kayak IBF gitu deh. Terus jari tengah
Jari tengah itu adalah F. Jadi IBF. Nah, sekarang gimana cara taunya? V ini, V-nya dari gambar ya, V-nya tuh ke kanan. Artinya gaya di sini gayanya ya, gayanya itu ke kiri, dia berlawanan arah sama si V. Jadi V ke kanan, F-nya ke kiri. Habis itu ininya apa namanya, B-nya itu kita lihat, kalau Alde lihat sini, ini kan ada tanda silang-silang ya, Dek. Nah, suara kakak aman, Alda? Aman. Aman, oke. Nah, itu jaringan kakak, jangan-jangannya ini. Nah, di sini ada tanda silang. Tanda silang itu, tanda silang dia artinya masuk bidang. Masuk bidang. Terus ada juga biasa tanda dot, Dek. Tanda titik. Titik itu artinya keluar bidang. Nah, gimana maksudnya? Jadi kayak si F itu, F-nya itu tuh kayak apakah dia B-nya. Jadi Alda bisa ngebayangin, Alda punya kertas terus punya pensil. Nah, nanti pensil ini, anggaplah pensil ini adalah si medan magnet B. Nah, itu medan magnet B. Kalau dia masuk kertas artinya Aldo melihat dia semacam X. Jadi kayak bolong, yang bekas bolongan kertas pensil itu jadi kayak X kan bentuknya. Nah, kalau B-nya keluar bidang, jadi bayangin pensilnya dari arah sebaliknya, kemudian keluar dari kertas, yang Alda lihat adalah ujung pensil, makanya dia kelihatannya kayak titik. Oke, sebentar, jaringan kakak ternyata masalahnya, guys. Ntar kakak pakai. Sejak tadi kita mempermasalahkan sekarang suara kakak masih aman, Alda? Aman. Aman. Oke. Set. Ini screen kakak terlihat, Dek? Enggak. Belum ya? Sekarang belum? Udah. Udah, oke. Nah, ini tadi. Bismillah, semoga lancar. Oke. Nah, ini maksud kakak. Ini yang tanda silang ini ya, artinya medan magnetnya tuh masuk bidang. Jadi kayak dia masuk ke dalam, menembus kertas ini. Jadi dia akan bertanda X. Jadi kayak bayangin ini adalah selembar kertas, terus Alda tusuk pakai pensil. Maka yang kita lihat itu dia tanda X kayak gini. Tapi kalau pensilnya keluar mengarah ke kita, yang kita lihat di sini adalah dot karena ujung pensilnya. Kebayang maksud kakak? Oke. Sure? Boleh ulang lagi, Kak? Oke, gini. Jadi, coba nggak ya? Wait. Nah, udah, nah ya. Ini enaknya pakai, bentar kakak open cam dulu bentar aja. Ternyata oke. Nah, ini kakak kelihatan nggak, Dek? Enggak.
Aku kan kelihatan percuma dong open cam. Oke. Enggak kelihatan Alda. Belum. Berarti kakak malah nambah ini ya. Oke, sudah gini ya. Si apa namanya? Ini Alda bayangin ini adalah selembar kertas ya. Alda bisa sambil ambil kertas untuk bisa bayangin. Jadi ini selembar kertas. Alda punya pensil kah atau pulpen. Sekarang yang namanya masuk bidang, jadi kertasnya Alda letakkan di depan muka Alda gitu ya, di depan Alda lah. Nah, si pensilnya Alda arahkan masuk ke dalam kertas sampai menembus kertas, sampai tembus ngebolongin kertas gitu ya. Nah, yang Alda lihat dari bolongan itu dia berbentuk X. Jadi kayak bentuknya tuh kayak robekan kertas gitu, Dak. Oh iya. Oke? Nah, sekarang kalau keluar bidang, Alda arahkan pensilnya di arah sebaliknya. Pensilnya menuju ke Alda sekarang. Jadi dia seolah-olah keluar dari bidang atau keluar dari kertasnya. Yang Alda lihat adalah si ujung pensilnya, ya kan? Nah, makanya si ujung pensilnya itu kayak dia kayak titik aja. Jadi nanti pas ngelihat gambar kayak gini, itu tuh ada X atau titik-titik. Kalau dia X berarti medan magnetnya adalah masuk ke dalam bidangnya. Kalau yang digambar adalah titik-titiknya kayak gini misalnya, gini. Nah, ini artinya si medan magnetnya itu keluar dari bidang. Ya. Kebayang? Kebayang. Oke, good. Nah, sekarang berarti jari sekarang kan I itu adalah jempol itu adalah arus. Ada nggak ya gambar sini bentar? Kaidah tangan kanan. Tapi screen kakak nggak kelihatan ya, Dea? Enggak ya. Sayang banget. Nah, jadi gini, Alda sekarang bikin B-nya tuh ke atas. B-nya ke atas, ya. Kalau kakak open cam juga nggak kelihatan ya, Dek, muka kakak ya? tahu Pak. Sekarang ini kakak open cam. Enggak. Fix, menyedihkan banget ini jaringan. Oke. Nah, dia tuh IBF ya. Sekarang telunjuknya Alda arahin telunjuknya. Alda bisa sambil cek di situ. Jadi dia tuh arahnya jempol kita ke atas, kemudian telunjuk kita ke depan, terus kan jari tengah kita ke kiri tuh, ini defaultnya nih. Oke? Nah, sekarang B itu adalah telunjuk kita itu medan magnet. Karena dia X berarti dia masuk bidang. Berarti sekarang telunjuknya Alda mengarah ke depan tabnya Alda. Oke? Nah, terus abis itu kita kan pengen tahu nih arah jempol kita ke atas kah atau ke bawah. Jari tengah kita itu adalah F, ya. Ini adalah F. Berarti kan udah defaultnya nih. B-nya ke dalam menuju screen, F-nya ke kiri, I-nya ke jempol kita ke atas atau ke bawah? Atas. Ke atas. Nah, berarti I-nya akan mengarah ke atas berarti dia akan bergerak dari Q menuju P. Kayak gitu, nentuin si arah arus.
jadi I-nya ke sini. Kebayang? Kebayang. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan? Berarti jawabannya ini adalah 10 ampere dari Q ke P atau di opsi delta. Aman? Ada yang mau ditanyain enggak? Enggak. Enggak. Oke deh, sip. Selanjutnya nomor 6. Sebuah bola konduktor pejal berjari-jari 8 cm ya. Nah, berarti ini adalah R-nya. Biasa kita pakai R besar. Jangan lupa untuk ubah dari senti ke meter. Berarti 8 cm adalah 0,08 ya meter. Habis itu dia bermuatan Q sama dengan 8 kali 10 pangkat min 11 coulomb. Potensial sebuah titik di dalam bola yang berjarak 5 cm adalah berapa volt berjarak 5 cm dari pusat bola. Nah, sekarang rumus nomor 6 ini adalah V kapital itu sama dengan K dikali Q dibagi R. Nah, V di sini adalah potensial dalam satuan volt. Kemudian K itu adalah konstanta coulombnya. Nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 ya. Terus Q ini adalah muatan dalam satuan coulomb atau C. R ini adalah jari-jari dalam satuan meter. Nah, sekarang kita tinggal nyari V-nya berapa. Berarti kan V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Ini kakak pelan-pelan ya. Masih nggak kelihatan ya di screen-nya? Enggak. Sedihnya ya Allah. Oke. Berarti Aldo masih bisa ngikutin tapi dak? Bisa gitu. Bisa. Oke. Nah, berarti kakak pelan-pelan ya. V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 itu adalah nilai K atau konstanta. Kemudian dikali Q muatannya 8 kali 10 pangkat min 11 dibagi sama R. R-nya tadi adalah 0,08 ya, atau 8 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti V-nya sama dengan, Alda mau coba ngitung? Boleh Kak. Oke, silahkan ya. Nol koma 0072
0,0072. Oke. Gimana tadi? 9 kali 10 pangkat 9 dikali Kali 8 8 pangkat kali 10 pangkat min 11. Oke, dibagi 0,08. sip 0,08. Kalau kita ubah dalam notasi ilmiah berarti 8 kali 10 pangkat berapa? 2. 10 pangkat min 2 ya. Jadi 10 pangkat negatif 2. Kalau 10 pangkat positif 2 kan berarti 800. Oke. Nah, sekarang cara cepat ngitungnya. Di atas ada 8. Dari 8 kali 10 pangkat min 11 tadi. Di bawah ada 8 kali 10 pangkat min 2. Oh, tadi Alda belum bagi 8 berarti ya? Belum bagi 0,08. Nah, 8 yang atas sama yang bawah bisa kita coret. Sehingga ini akan menjadi sisa 9 kan? 9 dikali. Kita mainannya ke pangkat sekarang. 10 pangkat 9 kurang 11 ditambah min 2 ya. Berarti sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 kurang 11 itu kok ini ditambah, maaf. Ini dikurang ya. Dikurang min 2. Nah, berarti 9 kurang 11 itu negatif 2. Negatif 2 tambah 2 itu hasilnya adalah 0 ya. Jadi 9 kali 10 pangkat 0 atau sama dengan 9 volt. Jadi jawabannya adalah 9 volt yang C. Kebayang Alda? Kebayang. Oke. Selanjutnya kalau gitu ada. Kalau ada yang mau ditanyain langsung aja ya Alda ya. Oke, Kak. Oke deh. Belum terlihat juga screen Kakak? Tadi yang pas ngitung itu ada, tapi habis itu selesai ngitung nggak ada. Terus yang itu hilang lagi. Oke. Nah, sekarang ada. Oke, kita lanjut nomor 7 berarti ya. Siap. Sebuah pipa U berisi air dan minyak jumlah yang sama. Massa jenis air adalah 1 dan minyak 0,9. Tinggi kolom minyak 20. Selisih tinggi kolom minyak dan air itu sama dengan berapa? Kalau pipa U, kita pakai rumus yang mana pipa U? Ini chapter fluida harusnya ya. Ya, row yang Betul? row 1 kali H1 sama dengan row 2 kali H2. Oke, good. Karena G-nya sama jadi bisa langsung coret ya. Row 1 H1 sama dengan row 2 H2. Nah, silahkan gimana kira-kira ngerjainnya. Aldo bisa coba kerjain dulu. Ini terserah mau pakai yang satu untuk air atau minyak ya, sama aja. Kan? 18. Oke. 18 itu apanya? H2.
H2. H1. Oke, H1 berarti untuk air ya yang Alda pakai. Iya. Sip, nanti Alda akan dapat H1 adalah 18 cm. Ini adalah H air. Yang ditanyakan berarti selisih tinggi kolom minyak dan air. Oh, iya. 20, sip. Berarti kan delta H-nya sama dengan 20 kurang 18 ya, yaitu 2 cm. Karena yang ditanyain dalam milimeter, berarti dia 20 mm. Oke, aman? Aman. Yeay, selanjutnya nomor 8. Oh, ini esai ya. Bola plastik volume 100 cc diamati bahwa 3/4 bagian bola itu ada dalam air. Terus bola ditekan ke bawah sehingga seluruh bagiannya tepat berada dalam air. Massa jenis air 1 gram per cc, cm3 ya, berarti besar gaya tekan itu sama dengan berapa newton. Ini konsep Archimedes ya. Ini konsep Archimedes. Apa yang ditanyain, besar gaya tekannya berapa? Berarti gini nih, kan rumusnya itu adalah rho kali G kali volume tercelup, ya nggak ada? Iya. Berarti Alda coba cari dulu sih yang pertama tuh ketika dia hanya tenggelam 3/4 bagian, berarti kan volume tercelupnya adalah 3/4 volume. Ini 3/4 V. Terus yang kedua ketika dia ditekan ke bawah. Ketika dia ditekan ke bawah, V-nya sama dengan V. Nanti kita akan dapat berapa sih gaya tekannya dengan cara mengurangkan gaya ketika dia tenggelam seluruhnya sama gaya ketika dia tenggelam 3/4 bagian. Kebayang maksud kakak? Kebayang. Oke, coba Alda kerjain dulu. Yang 3/4 itu 750. Yang 3/4 itu berapa? 750. Oke, siap. Habis itu anggaplah ini F1 ya. Terus apa lagi tadi, Kak? Terus yang
sepenuhnya, yang tenggelam seluruhnya, berarti rho GV-nya. Oh. 1000. 1000, oke. Sip. Berarti besar gaya tekannya kan adalah si 1000 kurang 750 tadi ya. Iya. Berarti 250. 1, 2, 1, 3. Nah, tadi gini. Tadi kan rho GV Alda pakai ya. Rho GV celup, ini V celup. Rho-nya Alda pakai yang mana? 1. Nah, G-nya pakai 10. Iya. V-nya pakai yang ini kan. Nah, sekarang hati-hati sama satuan, Dek. G-nya ini meter per sekon kuadrat kan. Rho-nya pakai gram. Berarti ada yang ada yang SI, ada yang enggak, ada yang baku sama yang enggak. Nah, 1 gram rho itu sama dengan 1 gram per cc. Itu kalau kita ubah ke kilogram per meter kubik berapa? Ini adalah 1000 ya. Ingat aja, massa jenis air itu adalah 1 gram per sentimeter kubik atau 1000 kg per meter kubik. Ini 1000 kg per meter kubik. Terus volumenya itu adalah 100 cc. Cc centimeter kubik, berarti centimeter kubik ke meter kubik itu berapa? Jadi min 4 ya. 10 pangkat min 4 meter kubik. Nah, coba pakai angka yang ini, Dek. Berarti rho-nya 1000. Rho-nya 1000, G-nya 10, V-nya 10 min 4. Tujuh lima. 0,75 kan 3/4. Coba F1 nya itu kan adalah rho-nya 0,75. Sip. Kali 10 kali 3/4 kali 10 min 4, 0,75. Terus F2 nya itu yang 1000 kali 10 kali 10 min 4 ya, Dek. Berarti sama dengan 1 ya. Oke. Nah, berarti gaya tekannya berapa? Kan ketika dia tidak ditekan, dia tenggelamnya 3/4 bagian. Pas ditekan, dia tenggelamnya seluruhnya. Berarti gaya tekannya adalah itu delta F-nya, yaitu F2 kurang F1 atau sama dengan 0,25 Newton. Oke? Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak. Oke, kita lanjut. Ini nggak kelihatan sejak tadi screen-nya? Tadi nongol bentar tapi habis itu rasanya. Ya Allah, oke. Maaf Alda atas ketidaknyamanannya. Nggak apa-apa, Kak. Oke, dah. Lanjut kalau gitu, dah. Nomor 11. Kok nomor 11? Nomor 9-nya mana? Kakak salah ini. Itu ada di sebelahnya lagi, ya, Kak. Betul. Ini tadi 0,25 berarti opsi B ya. Oke, nomor 9 dulu, Dek. Pegas digantung vertikal. Dia diberi beban, panjang pegasnya bertambah sebesar L.
Kemudian beban ditarik sedikit ke bawah dan dilepaskan hingga bergerak naik turun. Frekuensinya sekian. Maka L-nya berapa? Ini tentang hukum Hooke ya. Rumus yang ini Alda tahu? Yang gaya pegas? Apa tadi? Gaya pegas, hukum Hooke. Ini enggak ada. Pernah dengar enggak ya? Hukum Hooke ini tentang gaya pegas. Gaya pegas itu rumusnya F sama dengan K dikali delta X. Ya. Jadi F itu adalah gaya dalam satuan Newton. Nah, K di sini beda lagi sama yang tadi. Tadi juga K tapi konstanta Coulomb ya. Ini dia konstanta pegas dalam satuan Newton per meter. Terus, nah K-nya di sini kita nggak tahu berapa ya. Jadi beda-beda tiap pegas. Biasanya kita diminta untuk mencari berapa sih konstanta pegasnya. Nah, habis itu delta X itu adalah pertambahan panjang pegas dalam satuan meter. Nah, kalau kita gambarin, misal kita punya pegas kayak gini ya. Nah, ini ada bendanya. Nah, terus nanti kalau pegasnya tambah panjang itu adalah si delta X-nya. Sekarang, nah, dia diberi beban ya. Dia diberi beban. Artinya, yang menarik pegasnya ke bawah itu adalah si bebannya. Oke, aman dulu sampai sini. Oke, Alda kebayang pegas yang digantung secara vertikal? Iya. Oke, terus di bawahnya tuh ada beban, biasanya dikasih kotak gitu ya. Ini screen kakak kelihatan atau enggak? Lagi enggak, oke. Jadi di bawahnya ada kotak. Nah, gara-gara dia digantungin kotak tadi atau bebannya, pasti pegasnya tambah panjang, ya kan? Berarti F yang bikin dia ke bawah adalah si berat dari beban. F sama dengan W, berat bebannya. Oke? Oke, sekarang panjang pegasnya bertambah sebesar L. Berarti L ini adalah delta X-nya. Aman? Oke, kita punya tadi F sama dengan K dikali delta X. F-nya adalah beban, berat beban. Gaya berat rumusnya apa? Apa, Kak? Gaya berat. Rumusnya W sama dengan lupa, Kak. lupa. Oke. W sama dengan M kali G. Massa kali percepatan gravitasi. Oke? Nah, berarti tadi kan F sama dengan K kali delta X. F-nya adalah mg. Kakak tulis bawahnya. Mg sama dengan K dikali delta X-nya adalah L. Karena kan katanya pegasnya bertambah sebesar L. Oke? Oke. Nah, sekarang si rumus frekuensi pegas ya. Frekuensi pegas, rumahnya panjang ya. Frekuensi pegas itu rumusnya adalah F sama dengan 1/2 pi akar G per L. Akar G per akar K per M. Konstanta pegas dibagi sama massa. Nah, dari yang tadi kita udah punya mg sama dengan KL. Kalau
kakak ubah jadi pindahkan nih, misal M-nya kakak pindahkan, berarti kakak punya G per L sama dengan K per M. Kebayang? Oke. Kenapa kakak mau ubah kayak gitu? Supaya akar K per M-nya bisa kakak ganti. Berarti kan sekarang menjadi F sama dengan 1/2 pi akar G per L. Oke. Nah, F-nya diketahui 10 akar 5 per pi. Berarti 10 akar 5 per pi sama dengan 1/2 pi akar G-nya adalah 10 per L yang mau kita cari. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada pi, jadi bisa kita coret ya. Berarti sekarang 1/2 kita pindahkan, berarti kan menjadi kali 2. Berarti sini kakak punya 20 akar 5 sama dengan akar 10 per L. Oke, aman dulu Alda? Masih bisa ngikutin? Bisa. Oke. Terus deh, untuk menghilangkan akar, caranya gimana? Di pangkat 2. Good, di pangkat 2. Berarti ruas kiri kita punya 20 akar 5, ini kita pangkat 2. Ruas kanan kita punya 10 per L, ini kita pangkat 2 juga. Berarti 20 pangkat 2 itu berapa? 400. Akar 5 pangkat 2 berarti 5. 400 kali 5. 2000. Berarti kita punya 2000 sama dengan 10 per L. Oke? Berarti L sama dengan 10 dibagi 2000. Nah, 10 bagi 2000, 1/200. 1/200 berarti sama dengan 0,005. Ini satuannya meter. Berarti kalau dalam sentimeter hasilnya adalah 0,5 cm. Jadi jawabannya di opsi delta. Oke? Oke. Sip. Dengan segala kesalahan teknis ini, semoga Alda bisa aman ya, Dek. Semoga masih bisa ngikutin. Oke. Nomor 10, Alda. Pada sebuah lampu tertulis 60 watt 220 volt. Ini tentang listrik berarti ya, kelistrikan. Jika lampu itu dipasang pada tegangan 110 volt, maka daya listriknya menjadi berapa watt? Ini tahu pakai rumus apa? Enggak, oke. Mungkin belum masuk ya. Daya listrik atau P itu adalah V pangkat 2 per R. P ini adalah dayanya dalam satuan watt, W besar. V itu adalah tegangan dalam satuan volt, dan R ini adalah hambatan dalam satuan ohm ya. Nah, sekarang kita bisa lihat nih yang 60 watt berarti ini adalah daya ya, daya satunya. 220 itu V1. Lampunya dipasang pada tegangan 110, berarti ini V2. Maka P2 nya berapa? Yang ditanyain P2. Ini kita pakai perbandingan, berarti
dengan catatan karena lampunya sama ya, lampu sama artinya R-nya tetap, sehingga kita hanya butuh hubungan antara tegangan sama daya. Berarti kan P kita bikin perbandingan P2, karena yang ditanyain P2 ya, kita bikin P2 di atas. P2 per P1 itu sama dengan V2 pangkat 2 per V1 pangkat 2 ya. Atau pangkatnya kita bisa keluarkan aja. Berarti V2 per V1 pangkat 2. Kebayang? Kebayang. Oke, silahkan Alda cari P2-nya, Dek. Lima 15 watt. Oke, good. Jadi P2-nya adalah 15 watt. Ya, jawabannya yang D. Nah, ini kakak kasih tambahan dikit. Kalau soal kayak gini, R-nya kan tetap nih ya, R-nya tetap, berarti P itu sebanding sama tegangan pangkat 2. Artinya, kalau kita mau bahas triknya ya di sini. Karena V-nya jadi setengah ya, karena kan dari 220 menjadi 110, berarti P-nya jadi 1/4, karena kan dia sebanding sama V pangkat 2. Jadi kalau V-nya 1/2 di pangkat 2 kan berarti menjadi 1/4. Jadi 1/4 dikali 60, jadi 15. Aman yang ini? Oke deh, selanjutnya Alda. Oh, ini baru ke nomor 11 tadi ya. Oke, nomor 11 deh. Sebuah benda masanya 20 gram dilepaskan dari ketinggian 8 meter di atas lantai. Percepatan gravitasi sekian, pernyataan yang berhubungan dengan keadaan benda saat 1 detik setelah dilepaskan. Nah, ini chapter energi. Alda mau coba kerjain dulu? Oke, silahkan. Dilepaskan dari ketinggian, berarti dia gerak vertikal ke bawah ya, Dek? Dilepaskan, oh dia gerak jatuh bebas nih. Mungkin Alda nggak terbiasa ya sama istilah-istilah ini ya. Untuk di sini kakak kasih rumus aja ya, S-nya setengah GT pangkat 2, ini masih rumus GLBB ya. Terus kecepatannya itu G kali T aja, karena kan V0 tambah AT ya, V0 nya 0.
satu aja mungkin, paling EP nanti energi potensial. Energi potensial rumusnya apa, Dak? MGH. MGH. Oke, sip. Nah, silahkan Alda cari dulu. Berarti ngecekin satu-satu opsinya ya.
Aman, Dek? Aman Kak. Oke, silahkan dilanjutin dulu. Atau udah dapat jawabannya? Jawabannya yang D, Yang 4. yang 4, yang D4 aja. Oke. Sip, oke, betul. Jawabannya delta, hanya 4 yang benar. Perlu kakak jelasin atau aman? Udah. Udah, yay. Oke deh, lanjut. Nomor 12. Berikut ini merupakan contoh peristiwa perubahan zat. Yang ditanyain adalah perubahan kimia. Ditunjukkan oleh nomor berapa? 1 dan 2. 1 dan 2. Ciri khas dari perubahan kimia itu apa? Perubahan warna. Perubahan warna. Terus eh ada zat baru atau enggak? ada. Ada terbentuk zat baru. Terus dia reversible atau irreversible? Nggak bisa diubah. Nggak bisa balik ya. Berarti irreversible ya, atau nggak bisa kembali. Nah, sekarang yang satu fotosintesis pada tumbuhan. Tadi Alda jawabnya yang mana? 1, 2. 1, 2. Berarti kalau di opsi yang mana berarti? Yang ada. Yang ada. Apa dah? Beras sama nasi juga. Beras sama nasi. Beras jadi nasi, iya. betul. 1, 2, betul. Beras jadi nasi. Kalau besi berkarat gimana? Iya. Iya, betul. Jadi besi berkarat itu termasuk perubahan kimia. Karena awalnya dia Fe aja. Fe itu kan rumus kimianya besi ya. Terus kalau udah berkarat berarti dia teroksidasi di situ. Jadi udah bukan zat Fe lagi tapi ada tambahannya. Jadi yang betul adalah yang delta 1, 2, 3, 4. Oke? Oke, next nomor 13 dah. Oke. Ke segala arah. Sebuah sumber bunyi merambatkan energi ke segala arah dalam bentuk gelombang longitudinal. Yang benar yang mana? Satu dan tiga, good. 1 dan 3 berarti yang B ya. Bentuk bola. Terus 3, ini 4:1 intensitas. Intensitas Aldo udah aman ya. 2, kalau gimana? Iya? Udah, oke, sip. Oke deh, udah betul jawabannya 1 dan 3. Kita lanjut aja berarti. Nomor 16. Ini sebab akibat ya. Energi kinetik merupakan suatu besaran
kok 16? 13 terakhir ya? Ini 14 dulu deh, sorry. Pernyataan yang benar. Ini tentang cermin. Silakan Alda.